Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Itu adalah gedung kantor baru yang terletak di East Ring Road. Di gedung itu, ada dua karakter Cina kuno. Angin dan hujan, bangunan ini menelan biaya Feng Yu cukup banyak. Tetapi dia merasa uang yang dihabiskan itu bermanfaat. Ini karena daerah ini ditetapkan sebagai kawasan bisnis Beijing. Di masa depan, banyak perusahaan internasional dan Cina akan mendirikan kantor pusat China mereka di sini. Ini termasuk CCTV, Harian Rakyat. Tempat ini akan menjadi distrik bisnis paling terkenal di Tiongkok. Bahkan dapat dibandingkan dengan kawasan bisnis Shanghai. Juga, dua karakter Cina kuno yang menonjol di gedung itu sangat besar. Bangunan ini pasti akan menjadi landmark di sini. Tentu saja, Wind and Rain Electronics tidak membutuhkan gedung kantor yang besar. Jadi, logistik angin dan hujan, Aiwa Electronics, farmasi angin dan hujan, perusahaan mesin kota Bing, dan perusahaan Feng Yu lainnya, mendirikan kantor Beijing mereka di gedung ini. Kantor pusat perusahaan supermarket Taihua juga memindahkan kantor pusat mereka ke gedung ini. Lantai kosong bangunan yang tersisa disewakan. Feng Yu puas dengan uang sewa, dan itu masih sewaan di era ini. Dalam 3-5 tahun lagi, sewa akan meningkat beberapa kali lipat. Perusahaan-perusahaan yang menyewa kantor di gedung ini adalah sewa jangka pendek 3 tahun. Jika mereka tidak setuju dengan kenaikan harga sewa, mereka bisa pindah. Akan ada perusahaan lain yang bersedia membayar sewa tinggi. Kantor terbesar di lantai paling atas adalah kantor Feng Yu. Itu lebih dari 500 meter persegi. Di kantornya, ada pusat kebugaran, sudut rekreasi, sudut hiburan, area istirahat, dan banyak kamar lain untuk keperluan yang berbeda. Bahkan ada tangga pribadi ke atap. Ini secara khusus diminta oleh Feng Yu. Dia ingin membangun helipad di atap untuk helikopternya di masa depan. Regulasi penerbangan di Tiongkok ketat. Tetapi dalam beberapa tahun, peraturan akan rileks, dan orang-orang mulai memiliki pesawat pribadi dan perusahaan penerbangan. Feng Yu naik lift khusus ke kantornya. Mei Zigao mengangkat telepon di atas meja dan memanggil kamar sebelah. Bos telah tiba. Feng Yu berjalan menuju sudut rekreasi. Ada bar di sana, dan dia membuka lemari. Ada segala macam buah-buahan kering dan tidbit lainnya. Dia mengambil beberapa piring buah-buahan kering dan duduk di bar untuk menunggu. Duan Yongping dari Aiwa Little Tyrant, Su Lihua dari Aiwa Electronics, Wind and Rain Electronics Jiang Wanmeng, dan beberapa orang lainnya masuk. Feng Yu melambaikan tangan untuk makan bersama, dan Mei Zigao meninggalkan kamar, menutup pintu di belakangnya. Duan tua, apa telepon nirkabel yang sedang Anda bicarakan ini? Kami telah membawa semua teknisi kami. Beritahu kami apa yang perlu kami lakukan. Feng Yu santai karena dia tahu proyek ini pasti akan sukses. Dalam kehidupan sebelumnya, Duan Yongping telah meninggalkan Little Tyrant setelah berselisih dengan mereka karena restrukturisasi perusahaan. Tapi Duan Yongping tidak putus asa. Dia memiliki keterampilan teknis dan memahami pasar dengan baik. Dia memanfaatkan koneksinya dan mendapat lisensi untuk memproduksi telepon nirkabel. Di masa lalu, telepon nirkabel BBK sangat populer di Cina. Mereka telah menduduki lebih dari 70% pangsa pasar. Produk ini membantu Duan Yongping mengumpulkan dana dengan cepat dan membentuk fondasi perusahaan. Belakangan, BBK Electronics memperkenalkan serangkaian produk, termasuk repeater, mesin baca, ponsel, Dell. Semua produk mereka laris manis di pasaran. Itu sebabnya Feng Yu memiliki kepercayaan pada Duan Yongping. Dalam kehidupan sebelumnya, ini adalah tahun ketika Duan Yongping mendirikan BBK Electronics. Meskipun beberapa bulan sebelumnya, kemampuan teknologi perusahaan jauh lebih tinggi dari kehidupan Feng Yu sebelumnya. Duan Yongping mengangguk dan berkata kepada semua orang,
telepon tanpa kabel telah ada di negara lain selama bertahun-tahun. Ini hanya telepon yang menggunakan gelombang radio untuk menghubungkan handset dan stasiun pangkalan. Handset masih dapat dihubungkan puluhan meter dari stasiun pangkalan. Telepon nirkabel ini lebih nyaman daripada telepon tradisional. Ini bukan teknologi yang sulit dan memiliki potensi pasar yang besar. Su Lihua mengetuk abu rokoknya ke dalam asbak dan berkata kepada orang lain, Iowa Electronics dapat menangani bagian pada gelombang radio. Kami lebih akrab dengan teknologi ini daripada Anda semua. Meskipun Iowa Electronics saat ini hanya memproduksi pagar dan pagar saham, mereka memulai dengan membuat walkie-talkie. Mereka mungkin bukan yang terbaik di China untuk teknologi ini, tetapi mereka jelas lebih baik daripada Duan Yongping dan yang lainnya. Juga, Su Lihua dan anak buahnya ingin menghasilkan ponsel. Feng Yu juga mendukung gagasan ini. Mereka dapat menggunakan telepon nirkabel ini untuk menyempurnakan teknologi ponsel mereka. Jiang Wanmeng menambahkan, kami lebih baik dalam LCD dan keypad. Kami dapat menangani bagian ini. Penanggung jawab peralatan rumah tangga Iowa mengatakan, kami tidak sebagus kalian semua di daerah itu. Tetapi jika Anda semua membutuhkan fitur rekaman telepon, kami mahir melakukannya. Atau jika Anda memerlukan bantuan dengan speaker dan penerima, kami juga dapat membantu. Setelah mereka selesai, mereka semua memandang Duan Yongping. Mereka akan menangani semua komponen penting dari produk ini. Lalu apa yang akan ditangani Iowa Little Tyrant? Kami secara tidak sengaja mengembangkan teknologi baru yang memungkinkan stasiun pangkalan untuk terhubung ke beberapa handset. Itu berarti kita dapat meninggalkan handset di setiap kamar di rumah hanya dengan stasiun pangkalan. Dengan cara ini, dimanapun ruangan Anda berada, Anda akan dapat menerima panggilan. Anak buah saya juga pandai gelombang radio. Kami juga dapat membantu di bidang ini. Juga, saya telah melakukan riset pasar untuk produk ini. Di pasar, ada permintaan besar untuk telepon nirkabel. Namun merek impor terlalu mahal. Biaya produksi telepon nirkabel tidak tinggi. Kita bisa menggunakan harga rendah untuk bersaing melawan mereka. Berapa harga telepon nirkabel di Cina sekarang? 1 hingga 2000 RMB. Merek telepon nirkabel tanpa kabel terkemuka di Cina adalah Philips, Motorola, Panasonic dan Siemens. Berdasarkan perhitungan Jiang Wanmeng, biaya telepon nirkabel kurang dari 200 RMB. Mereka bahkan merasa bahwa biayanya mungkin jauh lebih rendah karena skala ekonomi perusahaan-perusahaan besar itu. Berapa keuntungan mereka? Beberapa kali biayanya. Semua dari mereka yang hadir pada pertemuan ini memiliki kemampuan untuk memproduksi produk ini juga. Dengan keuntungan tinggi yang dipertaruhkan, mengapa tidak memproduksi dan menjual produk ini sendiri? Beberapa dari mereka berdiskusi sebentar dan tiba-tiba memperhatikan Feng Yu belum mengatakan sepatah kata pun. Mereka semua tenang dan menatap Feng Yu. Feng Yu meletakkan buah persik kering yang dipegangnya dan menyeka tangannya. Dia kemudian minum air sebelum menunjuk ke tumpukan dokumen di atas meja. Sana, itulah informasi yang dikirim oleh Philips. Kalian semua bisa melihatnya. Mereka semua bingung ketika Jiang Wanmeng tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Philips telah memberi kita teknologi telepon nirkabel mereka. Kami bermitra dengan Philips, dan kami sepakat untuk membagikan teknologi kami. Meskipun ini bukan teknologi baru, ini akan membantu Anda menghemat banyak waktu. Selain itu, Philips memiliki beberapa paten dari teknologi terkait ini. Ini juga gratis untuk kita gunakan. Mereka semua tahu bahwa ini bukan teknologi baru. Teknologi Wind and Rain Electronics yang dipertukarkan dengan Philips juga bukan teknologi terbaru. Itu hebat. Manajer Feng, dengan informasi ini, kami menjamin bahwa kami akan mengembangkan telepon tanpa kabel terbaik di dunia dalam 3 bulan. Wajah Duan Yongping memerah karena kegembiraannya. Feng Yu tertawa. Aku percaya kalian semua. Proyek telepon nirkabel ini akan dipimpin oleh Duan Yongping.
Sisanya, Anda dapat mengirim beberapa orang Anda untuk membentuk tim pengembangan. Ketika proyek ini berhasil, Anda semua akan mendapatkan kredit. Kalian semua akan diberi hadiah mahal. Manajer Feng, semua kontrak sudah ditandatangani. Kami tidak kehilangan karyawan. Li Mingde memanggil Feng Yu untuk melaporkan kemajuannya. Ini karena, dari tanggal 1 Januari setahun ini, UU Ketenagakerjaan China telah enforce. Semua perusahaan harus menandatangani kontrak dengan karyawan mereka dan harus berkontribusi pada sistem jaminan sosial. Ketika undang-undang ini diumumkan, Feng Yu meminta Li Mingde untuk segera menandatangani kontrak resmi dengan semua karyawan mereka. Ini untuk mencegah mereka dari terlalu banyak berpikir. Namun, Li Mingde mengatakan tidak perlu bagi mereka untuk melakukannya. Semua orang di perusahaan mempercayai Feng Yu. Feng Yu tahu bahwa Li Mingde bootlicking, dan semua karyawan lebih mempercayai Li Mingde. Tapi Feng Yu masih bersikeras Li Mingde menyelesaikan penandatanganan kontrak secepat mungkin. Dia juga harus menjelaskan semua ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh menyembunyikan apapun dari karyawan. Perusahaan mesin juga harus membayar jaminan sosial untuk semua karyawan, termasuk yang ada di pabrik cabang mereka, tepat waktu. Li Mingde masih tidak tahu tentang manfaat membayar jaminan sosial. Pemerintah akan mengurus semua pensiunan karyawan dan bukannya perusahaan. Ini akan membantu perusahaan menghemat banyak uang. Karena ini adalah tahun pertama undang-undang itu dimulai, para pekerja yang hampir memasuki masa pensiun memiliki opsi untuk membayar sekaligus dan kemudian masih menikmati dana pensiun. Tentu saja, pembayaran sekaligus ini untuk jaminan sosial akan ditanggung oleh perusahaan dan bukan pekerja. Ketika Li Mingde mengumumkan berita ini, semua karyawan sangat gembira. Meskipun mereka terus mengatakan bahwa mereka mempercayai perusahaan dan Li Mingde, mereka semua masih khawatir perusahaan tidak akan merawat mereka setelah pensiun. Sekarang, negara berjanji untuk merawat mereka, dan mereka tidak lagi khawatir. Bing City Machinery Company adalah salah satu perusahaan tercepat di antara semua perusahaan besar untuk menyelesaikan penandatanganan kontrak. Beberapa pemimpin perusahaan masih berusaha untuk menunda. Mereka ingin menunggu hingga akhir tahun. Tetapi mereka tidak tahu bahwa pembayaran yang terlambat dapat menimbulkan bunga. Suku bunga sama dengan bank. Pemilik bisnis merasa bahwa mereka bisa menggunakan lebih baik untuk jumlah ini, dan pengembalian pasti akan lebih tinggi daripada bunga yang dikeluarkan. Tetapi perusahaan Feng Yu tidak perlu melakukan ini. Semua perusahaannya memiliki dana yang cukup. Jika Bing City Machinery Company perlu mendapatkan pinjaman bank, semua manajer bank di Provinsi Longjiang akan mengantri di kantor Li Mingde dan akan mencoba memberikan penawaran terbaik mereka. 2 tahun terakhir, para atasan telah memberikan target tinggi kepada bank untuk memberikan pinjaman. Untuk mencapai target, bank menyederhanakan prosedur pinjaman mereka. Sekarang, bank telah menyelesaikan misi yang diberikan kepada mereka oleh atasan, dan beberapa bank bahkan meminjamkan lebih dari target. Tapi sekarang, bank menghadapi serangkaian masalah. Banyak perusahaan dan perorangan tidak mampu membayar kembali pinjaman mereka. Bank-bank memiliki banyak kredit macet dan biaya bank menderita kerugian besar. Tetapi jika bank meminjamkan uang kepada perusahaan mesin kota Bing, mereka tidak perlu khawatir. Mereka semua tahu betapa menguntungkannya perusahaan mesin kota Bing dan produk mereka dijual di seluruh China dan bahkan diekspor ke Rusia. Bahkan jika perusahaan mesin kota Bing tidak dapat membayar kembali pinjaman mereka, bank-bank juga dapat memulihkan hutang dari melelang aset mereka. Tetapi Li Mingde menolak semua penawaran dari bank karena perusahaan tidak membutuhkan pinjaman. Jika perusahaan mesin kota Bing kekurangan dana, Feng Yu bisa saja menyuntikkan sejumlah uang ke perusahaan. Tentu saja, City tidak akan menyetujuinya karena ini akan mencairkan bagian mereka. Ini adalah perusahaan yang baik, dan City tidak ingin saham mereka terdilusi. Cara lain adalah dengan mendaftarkan perusahaan di bursa.
Sejak bursa saham didirikan di China 2 tahun lalu, ada peningkatan jumlah perusahaan yang terdaftar. Perusahaan-perusahaan ini ingin mengumpulkan dana untuk pengembangan mereka. Salah satu perusahaan yang lebih sukses adalah Changhong. Changhong sudah terdaftar, dan Feng Yu tahu bahwa harga saham mereka akan meroket setelah mereka terdaftar. Mereka mengumpulkan dana besar dari pasar dan memperluas pabrik mereka, fasilitas R&D, dan pemasaran. Saat ini, Changhong telah menjadi pemimpin dalam merek TV domestik Cina. Tidak ada perusahaan lain yang dapat mengancam mereka dengan status ini di Cina. Pimpinan provinsi tempat Changhong berada juga mulai mempromosikan Changhong. Ini juga dianggap pencapaian provinsi. Sebuah perusahaan seperti Changhong telah muncul di provinsi mereka, dan bagaimana mereka tidak dapat menggunakan perusahaan ini. Tapi Feng Yu ingat bahwa Changhong hanya berhasil selama 2 hingga 3 tahun ini. Manajemen Changhong akan membuat kesalahan besar segera dan mengakibatkan perusahaan menjadi menurun. Changhong terlalu percaya diri dengan TV berwarna 21 inci mereka dan merasa ini akan menjadi TV arus utama di pasar. Sekarang, TV berwarna 21 inci mungkin tampaknya menjadi TV arus utama dan Changhong memiliki teknologi paling maju di bidang ini. Biaya produksi mereka juga yang terendah dibandingkan dengan perusahaan multinasional asing. Namun dalam 2 tahun lagi, TV akan menjadi lebih besar. TV 25 inci, 29 inci, 32 inci, 34 inci, dan bahkan 42 inci mulai muncul di pasaran. Semua produsen TV mulai memproduksi TV yang lebih besar untuk memenuhi permintaan pasar. Namun, Changhong masih bersikeras memproduksi TV 21 inci dan tidak menurunkan produksinya. Akibatnya, TV mereka tidak terjual dan macet di gudang mereka. Ini adalah titik balik perusahaan, dan Changhong jatuh dari menjadi pemimpin pasar domestik ke nomor 2. Penempatan mereka terus turun ke nomor 4, Tetapi sekarang, semua ini masih belum terjadi. Changhong masih dapat menghasilkan banyak keuntungan selama 3 tahun ke depan. Pemerintah daerah cemburu dengan kesuksesan banyak perusahaan. Mereka menyadari bahwa perusahaan tidak perlu mendapatkan pinjaman dan masih bisa mendapatkan dana dan berkembang dengan cepat. Juga, setelah perusahaan terdaftar, nilai perusahaan akan meningkat seiring dengan kenaikan harga saham. Dengan cara ini, sebuah perusahaan yang sukses akan muncul di provinsi atau kota yang diperintah oleh pihak berwenang setempat. Perusahaan yang bernilai 100 juta bisa menjadi 300 juta RMB setelah terdaftar. Pihak berwenang setempat dapat membual kepada atasan mereka dan mencoba untuk mendapatkan kredit. Lihat, perusahaan XXX yang terdaftar ini didirikan ketika saya bertanggung jawab atas kota. Perusahaan ini hanya bernilai 100 juta RMB, dan sekarang, nilainya telah meningkat beberapa kali lipat. Para atasan akan berpikir bahwa orang ini pandai dalam bisnis. Ini adalah waktu ketika pemerintah Cina menekankan pada ekonomi. Atasan pasti akan merawat orang ini. Jadi, ada sejumlah besar perusahaan yang terdaftar. Banyak dari perusahaan-perusahaan ini bahkan tidak mencapai persyaratan minimum untuk didaftarkan. Tapi ini tidak penting karena pemerintah daerah akan membantu mereka. Selain itu, ada banyak celah dalam undang-undang. Jumlah perusahaan yang terdaftar di pasar saham telah meningkat lebih dari 10 kali dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa perusahaan yang terdaftar ini telah tumbuh setelah terdaftar, dan investor semua menghasilkan uang. Tetapi ada banyak perusahaan yang sahamnya tidak bergerak setelah mereka terdaftar. Beberapa perusahaan telah mengumpulkan sejumlah besar dari pasar saham, tetapi semua dana mereka menghilang. Pemerintah setempat telah mengambil uang itu, atau para pemimpin perusahaan melarikan diri dengan uang itu. Tetapi bagaimanapun juga, semua pemerintah daerah merasa bahwa membuat perusahaan-perusahaan di bawah yurisdiksi mereka untuk dicatatkan di bursa saham adalah salah satu cara untuk menunjukkan kepada para atasan seberapa sukses mereka.
Semua pemerintah daerah ingin lebih banyak perusahaan yang terdaftar muncul. Lee Mingde juga dipanggil oleh pemimpinnya untuk berbicara. Dia ingin Bing City Machinery Company terdaftar di bursa saham. Ini juga salah satu alasan mengapa Lee Mingde memanggil Feng Yu. Dia membutuhkan bantuan Feng Yu. Bukan Zhang Ruiqiang yang mencari Lee Ming. Jika Zhang Ruiqiang ingin perusahaan mesin kota Bing terdaftar, dia tidak akan mencari Lee Mingde. Ini karena dia tahu siapa yang membuat keputusan di perusahaan ini. Itu Feng Yu. Orang yang mencari Lee Mingde adalah sekretaris pemerintah kota Bing. Dia membutuhkan kredit untuk promosinya. Dia tahu Feng Yu adalah pemegang saham utama perusahaan mesin dan merupakan penanggung jawab keseluruhan. Tetapi ketika sekretaris memanggil Feng Yu, dia tahu bahwa Feng Yu tidak mau mendaftarkan perusahaan ini. Jadi, dia mencari Lee Mingde, berharap Lee Mingde dapat membujuk Feng Yu. Dia tahu Feng Yu sangat mempercayai Lee Mingde. Jika tidak, Feng Yu juga tidak akan meminta Lee Mingde untuk pensiun dini dari layanan pemerintah dan mempekerjakannya kembali ke perusahaan. Lee Mingde bahkan diberi saham perusahaan. Sekretaris juga merasa bahwa Zhang Ruiqiang tidak akan menghentikan ini karena seluruh pemerintah kota Bing akan mendapatkan kredit jika perusahaan ini terdaftar. Jika sekretaris dipromosikan, Zhang Ruiqiang akan dapat mengambil alih posisinya. Zhang Ruiqiang telah tampil baik dalam 2 tahun terakhir dan akan memiliki harapan besar untuk mengambil alih posisinya. Selain itu, ia juga mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi No. 1. Ada juga desas-desus bahwa pemerintah Provinsi No. 1 akan pensiun ke Beken pada akhir tahun. Pada saat itu, Zhang Ruiqiang akan kehilangan dukungan terkuatnya di pemerintah provinsi. Zhang Ruiqiang tidak ingin menjadi sekretaris partai pemerintah kota Bing. Dalam pelayanan pemerintah, satu langkah yang salah akan berarti kegagalan. Lee Mingde tidak berani menyinggung sekretaris partai, dan dia hanya bisa meminta bantuan Feng Yu. Feng Yu tahu bahwa menjadi terdaftar adalah norma bagi banyak perusahaan untuk mengumpulkan dana. Itu lebih baik daripada mendapatkan pinjaman dari bank dan dapat meningkatkan nilai perusahaan secara efektif. Tapi Feng Yu tidak mau masuk daftar. Ini karena begitu perusahaan itu terdaftar, sahamnya di Bing City Machinery Company akan terdilusi. Untuk perusahaan yang akan dicatatkan, setidaknya 25% dari total saham harus ditawarkan kepada publik. Kemudian, Feng Yu dan ayahnya akan kurang dari 50%. Tentu saja, setelah perusahaan terdaftar, harga saham akan naik, dan saham akan lebih berharga. Tapi itu hanya untuk orang yang ingin menjual sahamnya. Feng Yu tidak punya niat untuk menjual sahamnya. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, banyak perusahaan besar ingin terdaftar bukan karena mereka ingin mengumpulkan dana. Itu karena mereka diinvestasikan oleh modal Ventura. Bagaimana seorang kapitalis Ventura menghasilkan uang? Mereka bergantung pada penjualan saham perusahaan setelah mereka terdaftar. Harga saham dari beberapa perusahaan berkinerja baik atau perusahaan yang disukai oleh investor akan naik setelah mereka terdaftar. Kapitalis Ventura dapat menjual saham mereka selama periode itu. Terkadang, mereka mungkin mendapatkan lebih dari 20 kali pengembalian. Selain itu, modal Venture biasanya memiliki saham preferen. Mereka tidak memiliki hak suara tetapi akan mendapat dividen. Juga, mereka mendapat prioritas dalam menjual saham mereka. Beberapa perusahaan yang terdaftar adalah untuk menurunkan rasio utang mereka. Banyak perusahaan memiliki banyak hutang, tetapi masih bisa terdaftar. Setelah terdaftar, mereka akan dapat membayar utangnya. Tentu saja, ada juga manfaat besar untuk terdaftar sekarang. Tidak banyak perusahaan yang terdaftar di bursa sekarang. Jika perusahaan terdaftar, itu akan dapat meningkatkan kesadaran dan citra mereknya. Tetapi, perusahaan mesin kota Bing tidak membutuhkan ini. Sejak Bing City Machinery Company meluncurkan sepeda motornya, perusahaan tersebut telah menjadi merek terkemuka di seluruh China. Semua produk mereka laris manis.
Banyak perusahaan yang berkinerja baik, terutama perusahaan yang dimiliki oleh seorang individu, akan memilih untuk tidak terdaftar. Misalnya, logistik Sun Feng. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, banyak orang mencoba mendaftarkan perusahaan ini. Mereka memberitahu pemiliknya bahwa ia bisa menghasilkan lebih banyak jika perusahaan itu terdaftar. Tetapi pemiliknya menolak karena dia tidak kekurangan uang. Kerugian lain dari terdaftar adalah keuangan harus diungkapkan kepada publik. Ini bukan karena perusahaan mesin Bing City memiliki hutang atau akuntansi palsu. Itu karena Feng Yu tidak ingin namanya muncul di laporan. Meskipun Feng Yu tidak bisa menyembunyikan kekayaannya sepenuhnya, dia masih memilih untuk tidak menonjolkan diri dan menghasilkan uang dalam diam. Feng Yu ingin mendirikan perusahaan induk di Hong Kong dan kemudian mentransfer semua sahamnya di berbagai perusahaan ke perusahaan induk Hong Kong ini. Tapi itu terlalu merepotkan. Feng Yu harus mengeluarkan banyak uang untuk melakukan ini. Saat ini, Hong Kong masih belum dianggap sebagai bagian dari Cina. Jika Feng Yu melakukan ini, orang akan berpikir bahwa ia mentransfer asetnya ke luar negeri. Feng Yu juga telah meminta bantuan Master Lu, tetapi Master Lu tidak bisa melakukan apa-apa kecuali Feng Yu menjual semua sahamnya dengan harga pasar. Jika tidak, pemerintah pusat akan turun tangan dan menghentikan transaksi. Jika ini setelah 1997, kembalinya Hong Kong, akan lebih mudah bagi Feng Yu untuk mendirikan perusahaan induk di Hong Kong. Feng Yu memikirkan hal ini dan memutuskan untuk menunggu. Juga, ini bukan waktu yang tepat untuk mendaftarkan perusahaannya. Terutama di bursa Cina. Pasar saham China baru saja memulai T+1. Ini untuk mencegah manipulasi pasar saham. Tapi tahun ini, pasar saham China tidak stabil. China telah menerbitkan banyak obligasi negara, dan banyak perusahaan keamanan mulai memanipulasi pasar. 2 tahun ini, pasar akan menjadi bearish, dan investor tidak memiliki kepercayaan diri. Jika sebuah perusahaan didaftarkan sekarang, harga sahamnya bahkan mungkin jatuh. Tentu saja, jika Feng Yu benar-benar ingin memanipulasi pasar, tidak akan ada yang cocok dengannya. Pengetahuan teknis dan dukungan keuangannya adalah yang teratas di Cina. Tapi Feng Yu tidak mau melakukan ini. Dia tidak ingin mendapat masalah. Bahkan jika dia bisa menutupi semuanya, orang lain mungkin tahu di masa depan dan mencapnya sebagai manipulator pasar. Dia akan bersalah menipu semua investor lain dari uang hasil jerih payah mereka. Setelah perusahaan terdaftar, manajemen harus melakukan lebih banyak. Feng Yu merasa bahwa Li Mingde dan yang lainnya masih belum memiliki apa yang diperlukan untuk mengelola perusahaan terdaftar. Meskipun orang-orang ini dapat menerima hal-hal baru, kecepatan dan kemampuan mereka untuk menerima hal-hal baru tidak cukup cepat. Juga, biaya untuk mendaftar sangat tinggi. Perusahaan perlu merekrut orang untuk mengaudit perusahaan, menyewa pengacara, audit perusahaan akan lebih ketat, dan setiap detail kecil perusahaan harus diaudit. Akan lebih merepotkan jika Feng Yu memindahkan semua saham perusahaannya ke perusahaan induk di Hong Kong. Ada pro dan kontra untuk perusahaan yang akan dicatatkan. Feng Yu memikirkannya dan merasa ini bukan saatnya baginya untuk mendaftarkan perusahaannya. Feng Yu menyuruh Li Mingde untuk menangkis para pejabat pemerintah itu. Dia telah memberi Li Mingde beberapa saham perusahaan, dan ini adalah tanggung jawabnya. Feng Yu tidak akan pernah membuat perusahaannya terdaftar untuk pejabat pemerintah untuk mengklaim kredit. Terutama, Feng Yu tidak tahu sekretaris partai kota Bing. Feng Yu memberitahu Li Mingde untuk memberitahunya jika dia benar-benar tidak bisa menyelesaikan ini. Dia akan kembali untuk menyelesaikan masalah ini. Feng Yu berpikir bahwa Li Mingde akan mampu menangkis para pejabat pemerintah selama setidaknya beberapa hari. Bahkan jika dia tidak bisa menangani mereka, dia selalu bisa membantu Zhang Ruiqiang. Tetapi Zhang Ruiqiang menelepon Feng Yu, memintanya untuk pergi ke kantornya untuk berdiskusi tentang mendaftarkan perusahaan mesin.
Mengapa Zhang Ruiqiang berubah pikiran? Feng Yu telah memberitahu Zhang Ruiqiang dengan jelas bahwa bukan dia yang tidak ingin perusahaannya terdaftar. Itu karena ini belum waktu yang tepat. Feng Yu ingin membiarkan perusahaannya tumbuh selama beberapa tahun lagi sebelum terdaftar. Juga, dia berjanji akan mendaftarkan perusahaannya selama masa pemerintahan Zhang Ruiqiang sebagai wali kota. Zhang Ruiqiang bahkan tidak bisa menunggu selama 2 tahun. Sebenarnya, bukan Zhang Ruiqiang yang tidak bisa menunggu. Itu adalah pemerintah Provinsi No. 1. Pemerintah Provinsi No. 1 sudah tua, dan para atasannya memintanya untuk bersiap-siap pensiun di Beken pada akhir tahun. Berdasarkan pengalaman masa lalu, pemerintah Provinsi No. 1 mungkin dipromosikan terlebih dahulu. Tetapi ada juga kemungkinan bahwa ia tidak akan dipromosikan dan dipindahkan ke posisi santai dan santai. Pangkat No. 1 pemerintah provinsi sekarang menjadi tingkat menteri provinsi dan merupakan anggota Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok. Peringkat berikutnya adalah pemimpin subnasional. Ada perbedaan besar untuk manfaat pensiun antara 2 peringkat. Juga, jika dia dipromosikan menjadi pemimpin subnasional, dia akan dapat terus bekerja selama beberapa tahun lagi. Dia masih tidak mau pensiun. Dia merasa masih bisa berkontribusi untuk bangsa. Masalah dengan Provinsi Longjiang adalah lokasinya. Itu tidak bisa dibandingkan dengan wilayah pesisir dalam hal perdagangan. Juga, pemerintah tidak mendapat dukungan dari pemerintah pusat, dan perkembangannya lambat. Ada alasan lain. Pertanian dan kehutanan dipisahkan menjadi 2 departemen. Kementerian Pertanian Negara dan Reklamasi Lahan bertanggung jawab atas pertanian, dan kehutanan ditangani oleh Administrasi Kehutanan Negara dan Lahan Rumput. Semua keuntungan dan pajak di kedua industri ini diserahkan kepada departemen masing-masing dan bukan kepada pemerintah provinsi. Mitra dagang terbesar Provinsi Longjiang adalah Rusia. Mereka terutama mengekspor produk makanan. Tentu saja, sekarang mereka juga mengekspor kendaraan bermotor Feng Yu dan keperluan lainnya. Tetapi dibandingkan dengan daerah pesisir, masih ada perbedaan besar. Tetapi industri berat di Provinsi Longjiang baik-baik saja. Pertumbuhan industri ini lebih tinggi dari rata-rata nasional. Di beberapa sektor seperti mesin pertanian dan manufaktur mobil adalah yang paling maju di Cina. Pemerintah Provinsi No. 1 tidak pernah berharap untuk dipromosikan sebelum pensiun ke Beken. Tapi sekarang, dia merasa bisa dipromosikan dan tidak perlu pensiun. Pemerintah Provinsi No. 1 memiliki beberapa prestasi dan dapat mencoba memperjuangkan promosinya. Tetapi lawan-lawannya juga memiliki beberapa kontribusi penting yang setara dengannya. Dia ingin tetap berkuasa dan tidak pensiun. Beberapa waktu yang lalu, selama pertemuan di pemerintah pusat, pemerintah Provinsi No. 1 mendengar gubernur provinsi lain melaporkan tentang pekerjaan mereka. Dia tahu mengapa orang-orang ini diizinkan untuk melaporkan perkembangan provinsi mereka selama pertemuan. Itu karena provinsi mereka memiliki banyak perusahaan terdaftar. Pemerintah Provinsi No. 1 menyadari bahwa begitu sebuah perusahaan terdaftar, nilai perusahaan akan meningkat beberapa kali lipat. Itu berarti 1 RMB akan menjadi 3 hingga 5 RMB. 100 juta akan menjadi 3 hingga 5 juta. Itu berarti perekonomian provinsi akan meningkat dengan pesat. Meskipun pemerintah Provinsi No. 1 tahu bahwa saham pemerintah akan terdilusi setelah perusahaan terdaftar, dia merasa seharusnya ada lebih banyak manfaat. Jika tidak, mengapa banyak perusahaan terdaftar? Melihat penampilan bangga dari para pemimpin dan penampilan yang disetujui oleh pemimpin pemerintah pusat, pemerintah Provinsi No. 1 Longjiang cemburu. Jika dia masih tidak bisa mendapatkan lebih banyak hasil, maka dia akan kehilangan promosinya kepada lawan-lawannya. Sebagian besar pejabat pemerintah sudah pensiun pada usianya. Namun, pemerintah Provinsi No. 1 dulu berkuasa dan memiliki wewenang.
Dia terbiasa memerintah orang-orang di sekitarnya dan tidak bisa melepaskan otoritasnya. Dia merasa masih belum mencapai apa yang diinginkannya dan masih bisa terus bekerja. Mengapa dia harus pensiun ke backend dan memegang posisi santai dan santai? Dia merasa hasilnya lebih baik daripada kebanyakan pemimpin lain dan harus dipromosikan. Bukan para petinggi yang tidak menghargai kontribusinya. Itu karena dia tidak memiliki sesuatu yang membuatnya menonjol di antara yang lain. Bing City memiliki perusahaan mesin yang bernilai hanya puluhan juta. Setelah beberapa tahun pengembangan, nilai perusahaan tumbuh hingga miliaran. Perusahaan ini telah menjadi salah satu perusahaan terbesar di China. Ini dianggap sebagai pencapaian politik besar. Tetapi pemerintah Provinsi No. 1 merasa itu tidak cukup. Provinsi lain juga memiliki perusahaan yang bernilai miliaran, dan perusahaan itu adalah perusahaan milik negara. Jika perusahaan mesin dapat meningkatkan nilainya menjadi lebih dari 10 miliar RMB, maka peluangnya untuk dipromosikan akan lebih tinggi. Perusahaan terdaftar pertama China, yang bernilai lebih dari 10 miliar, telah muncul di provinsi di bawah tanggung jawabnya. Siapa yang dapat mengklaim bahwa ini bukan kreditnya? Atasan pasti akan memperhatikannya. Nomor 1 pemerintah provinsi telah dipuji oleh Kepala Arsitek, Jiang Daming, Iron Fist Su, dan banyak pemimpin tingkat nasional lainnya sebelumnya. Jika dia 5 hingga 8 tahun lebih muda, dia pasti akan bisa masuk ke pemerintah pusat. Tapi dia sudah tua sekarang, dan ini adalah kesempatan terakhirnya untuk memperjuangkan promosinya. Pemerintah Provinsi No. 1 tahu bahwa Zhang Ruiqiang yang mengusulkan restrukturisasi perusahaan mesin, dan dia juga mendukung proposal ini. Jika dia tidak mendukung restrukturisasi ini, apakah itu akan berhasil? Pada saat itu, semua restrukturisasi badan usaha milik negara adalah untuk perusahaan-perusahaan yang merugi itu. Perusahaan mesin masih menguntungkan. Zhang Ruiqiang sangat dekat dengan Feng Yu, dan pemerintah Provinsi No. 1 menerima keluhan bahwa Zhang Ruiqiang bersekongkol dengan pengusaha swasta ini. Dia adalah orang yang menghentikan semua rumor ini dan mendukung Zhang Ruiqiang. Zhang Ruiqiang bisa sampai ke posisinya saat ini adalah karena dia. Jika dia tidak memindahkan Zhang Ruiqiang dari kantor perdagangan luar negeri ke pemerintah kota Bing, Zhang Ruiqiang masih akan menjadi siapa-siapa. Zhang Ruiqiang bisa sampai ke posisinya saat ini juga sebagian karena kemampuannya sendiri. Tetapi tanpa dukungan pemerintah Provinsi No. 1, ia tidak akan bisa menjadi wali kota kota Bing. Bahkan jika Zhang Ruiqiang dapat dipromosikan menjadi wali kota, ia juga tidak akan menjadi wali kota kota Bing dan mendapatkan pangkat tingkat kabupaten, menteri. Juga, No. 1 pemerintah provinsi telah mendukung proposal Zhang Ruiqiang untuk merestrukturisasi seluruh industri farmasi kota Bing. Ini menghasilkan pembentukan Bing City Pharmaceutical Enterprise. Pria semua egois dan cenderung berpikir sendiri. Meskipun Zhang Ruiqiang dapat membantu memperpanjang karir pemerintah Provinsi No. 1, setelah ia dipromosikan, Zhang Ruiqiang masih dapat menerima dukungan dari pemerintah Provinsi No. 1. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Pemerintah Provinsi No. 1 berbicara kepada Zhang Ruiqiang dan berharap Zhang Ruiqiang dapat membantunya membujuk Feng Yu agar perusahaan mesin kota Bing terdaftar di bursa saham sesegera mungkin. Dia menginginkan perusahaan terdaftar yang bernilai miliaran muncul di Provinsi Longjiang. Ini adalah chip tawar-menawar baginya untuk melanjutkan kariernya. Zhang Ruiqiang juga merasa bermasalah. Dia tahu Feng Yu jenius dalam urusan bisnis. Dia belum pernah melihat orang yang sesukses Feng Yu. Bahkan para pengusaha legendaris dari negara lain tidak bisa dibandingkan dengan Feng Yu. Feng Yu mengatakan bahwa sekarang bukan waktu yang tepat bagi perusahaan mesin kota Bing untuk didaftar dan Zhang Ruiqiang memilih untuk mempercayainya. Inilah sebabnya dia tidak membicarakan hal ini lagi. Tapi sekarang, dia harus mengembalikan bantuan pemerintah Provinsi No. 1.
Pemerintah Provinsi No. 1 telah mempersiapkannya untuk menjadi wali kota, dan dia berada dalam dilema. Pada akhirnya, pemerintah Provinsi No. 1 mundur 1 langkah. Dia hanya meminta Zhang Ruiqiang untuk memanggil Feng Yu, dan dia akan berbicara dengan Feng Yu secara pribadi. Inilah sebabnya mengapa Zhang Ruiqiang memanggil Feng Yu. Setelah Feng Yu bertemu Zhang Ruiqiang, mereka mengobrol singkat di balik pintu tertutup. Zhang Ruiqiang memberitahu Feng Yu tentang apa yang terjadi dan tidak memaksa Feng Yu mendaftarkan perusahaannya. Feng Yu senang bahwa Zhang Ruiqiang tidak mencoba memaksanya. Tanpa bantuan Zhang Ruiqiang, bisnis Feng Yu tidak akan bisa tumbuh begitu cepat. Ketika Feng Yu mulai keluar, Zhang Ruiqiang memiliki banyak peluang untuk secara paksa mengambil alih bisnisnya. Selanjutnya, pemerintah Provinsi No. 1 hanya ingin bertemu Feng Yu. Feng Yu tidak keberatan bertemu dengannya, tetapi dia bertekad untuk tidak membiarkan perusahaan mesin Kota Bing atau perusahaan farmasi Kota Bing terdaftar, bahkan jika pemerintah provinsi menyederhanakan prosedur, dia juga tidak akan setuju. Ini bukan waktu yang tepat. Meskipun mendaftarkan perusahaan di pasar bearish mungkin tidak memiliki kerugian, itu masih akan menurunkan harga saham. Mengapa tidak menunggu sampai pasar naik? Pada jam 10 pagi, Feng Yu mengikuti Zhang Ruiqiang ke kantor pemerintah Provinsi No. 1. Ini bukan pertemuan pertama mereka, dan pemerintah Provinsi No. 1 telah berbicara dengan Feng Yu beberapa kali. Tetapi mereka tidak dekat. Feng Yu juga tidak sesantai dia di kantor Zhang Ruiqiang. Sekretaris Su, datang dan duduklah. Xiao Wang, siapkan tehnya. Sekretaris Su berjalan menuju sofa bersama Zhang Ruiqiang dan Feng Yu. Ini adalah pertunjukan keramahan, dan dia hanya akan melakukan ini dengan orang-orang yang dekat dengannya. Ketika pertama kali bertemu Feng Yu, ia merasa pemuda ini tidak sederhana. Itu karena orang akan gugup ketika mereka bertemu seseorang di posisinya. Ketika pemerintah Provinsi No. 1 melihat pertemuan Feng Yu dengan kepala arsitek dan tinju besi Zhu, dia juga memperhatikan Feng Yu tidak gugup sama sekali. Ini membuatnya percaya bahwa kesuksesan Feng Yu bukan karena keberuntungan. Bagaimana mungkin seorang pemuda, yang dapat berbicara secara normal dengan ketua arsitek, tunduk pada tekanannya? Pria muda ini dipuji oleh kepala arsitek, dan dia mendengar desas-desus bahwa Iron Fist Zhu mencoba merekrutnya. Pemerintah Provinsi No. 1 yang berani tidak menggunakan wewenangnya untuk menekan Feng Yu. Jika kata-kata menyebar, maka itu akan benar-benar menjadi akhir karirnya. Alasan lain adalah teman Feng Yu Hong Kong dan salah satu pemegang saham perusahaan mesin. Pemerintah Provinsi No. 1 tidak berani menekan pengusaha Hong Kong itu. Dia takut akan konsekuensinya. Selama periode ini, semua pejabat pemerintah harus memastikan semuanya berjalan lancar. Untuk kembalinya Hong Kong ke Cina dan tidak dapat menyinggung atau membuat masalah bagi pengusaha Hong Kong. Manajer Feng, saya penasaran. Mengapa Anda tidak ingin perusahaan mesin Kota Bing terdaftar? Ada banyak manfaat dari daftar perusahaan Anda. Anda juga akan mendapatkan pengembalian tinggi. Sekretaris Su bertanya. Saya akui ada banyak manfaat dari perusahaan terbuka. Ini akan menambah dana, dan itu akan menjadi promosi yang baik bagi perusahaan. Tapi ini belum waktunya. Saya yakin Anda tentang bursa efek kami sekarang. Sebagian besar saham jatuh, dan hanya segelintir saham yang meningkat. Itu berarti banyak investor tidak membeli saham. Tahun lalu dan awal tahun ini, pasar saham AS dan Jepang memiliki fluktuasi tinggi dan telah mempengaruhi para investor Cina. Jika perusahaan mesin Kota Bing harus terdaftar sekarang, harga saham mungkin tidak turun. Namun kenaikannya tidak akan banyak. Ini tidak bijaksana. Mengapa ini tidak bijaksana? Dari kata-kata Anda tidak keberatan mendaftarkan perusahaan ini di bursa saham. Anda hanya merasa bahwa harga saham tidak akan naik banyak. Tapi itu juga merupakan kenaikan harga saham Anda.
Bahkan jika harga saham akan meningkat banyak ketika Anda mendaftarkan perusahaan 2 tahun kemudian, tetapi apa bedanya jika Anda daftar perusahaan sekarang? Pertumbuhannya mungkin lebih lambat sekarang, tetapi harus bisa mencapai tingkat yang sama seperti 2 tahun kemudian. Tanya Sekretaris Su. Feng Yu menggelengkan kepalanya, masalahnya adalah, apa alasan kita terdaftar sekarang? Untuk mengumpulkan lebih banyak dana untuk pengembangan perusahaan. Untuk meningkatkan kesadaran merek perusahaan kami. Bing City Machinery tidak kekurangan dana pengembangan. Bahkan jika perusahaan kekurangan dana, saya juga dapat meningkatkan investasi saya di perusahaan. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa saya ingin membangun China dan kendaraan terbaik di dunia. Ini tidak akan berubah. Saat ini, mobil Songjiang kami sangat terkenal di Cina. Kita mungkin bukan nomor 1 di Cina, tetapi kita adalah 1 untuk 3 merek mobil teratas di Cina. Tidak ada merek mobil lain yang tumbuh secepat kami. Feng Yu telah menjelaskan kepada pemerintah Provinsi No. 1 bahwa ia tidak memerlukan semua manfaat yang disebut dari perusahaan terdaftar. Perusahaan mesin kota Bing tidak kekurangan dana atau publisitas, dan mengapa perusahaan tersebut harus terdaftar. Feng Yu tahu mengapa Sekretaris Su bersikeras mendaftarkan perusahaannya. Itu karena dia ingin mendapatkan kredit. Tapi Feng Yu tidak dekat dengan Sekretaris Su dan tidak berpikir bahwa dia akan mendapatkan banyak bantuan dari sekretaris di masa depan jika dia membantunya sekarang. Manajer Feng, jika Bing City Machinery Company terdaftar, aku akan mengurus semua dokumen dan persetujuan secara pribadi. Juga, kebijakan seperti subsidi pajak dan bidang tanah yang lebih murah akan diterapkan untuk membantu perusahaan Anda. Pemerintah provinsi bahkan dapat membeli sejumlah kendaraan Songjiang, kata Sekretaris Su. Ini adalah penawaran tertinggi yang bisa ditawarkan Sekretaris Su kepada Feng Yu. Dia bisa memberi lebih banyak janji, tapi itu melanggar hukum. Jika dia benar-benar keluar dari barisan, dia akan berada dalam masalah. Feng Yu menggelengkan kepalanya dengan kuat. Sekretaris Su, kami telah membayar semua pajak dan bahkan telah menyumbangkan sejumlah besar uang kepada sekolah-sekolah di Provinsi Longjiang setiap tahun. Lokasi geografis kota Bing tidak cocok bagi kami untuk memperluas pabrik kami. Bahkan jika pabrik kami memiliki rencana untuk ekspansi, kami akan memilih untuk mendirikan pabrik cabang di daerah lain. Saya harap Anda bisa mengerti. Sekretaris Su kecewa. Kenapa Feng Yu tidak mau menyerah? Saya sudah menunjukkan ketulusan saya, dan dia masih tidak menerima lamaran saya. Banyak perusahaan yang ingin didaftar akan mencoba semua cara untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah provinsi. Tetapi Feng Yu tidak ingin perusahaannya terdaftar. Dia bahkan tidak tergerak oleh kondisi yang ditawarkan. Apa yang harus dilakukan Sekretaris Su? Apakah ini akan menjadi akhir dari karir politiknya? Zhang Ruiqiang tidak yakin apakah akan menghibur Sekretaris Su atau membujuk Feng Yu. Manajer Feng, apakah ada cara lain untuk mengubah pikiran Anda? Sekretaris Su adalah pemimpin yang tegas dan tegas di depan bawahannya. Tetapi pada saat ini, dia tampak sedih, dan Zhang Ruiqiang merasa sedih melihat pemimpin yang dia hormati tampak sangat hancur. Zhang Ruiqiang bertanya, Feng Yu, dapatkah kamu mempertimbangkan ini? Ini sangat penting bagi Sekretaris Su. Feng Yu menggelengkan kepalanya, saya harus bertanggung jawab kepada semua karyawan perusahaan mesin kota Bing. Ini bukan waktu yang tepat untuk mendaftarkan perusahaan. Jika kami terdaftar dan saham kami tetap tidak terjual, atau harga saham turun, itu semua adalah kerugian karyawan. Itu juga akan menjadi kerugian kota Bing. Tapi saya berjanji bahwa saya pasti akan mengundang Sekretaris Su ketika perusahaan mesin kota Bing terdaftar. Sekretaris Su tidak marah dengan Feng Yu setelah mendengar apa yang dia katakan. Dia telah bekerja keras sepanjang hidupnya dan tidak ingin membiarkan orang lain menyalahkannya karena memaksa perusahaan untuk didaftar untuk keuntungannya sendiri. Selain itu, ini dapat membuat karyawan menderita kerugian.
Dia akan merasa bersalah. Lupakan. Paling-paling, saya akan pensiun ke belakang dan menghabiskan sisa hari-hari saya di pos santai. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.